izin Pak, dari Kompas TV Pak, boleh ngobrol sebentar Pak? Kenapa? Nggak ada apa? Nggak ada pengurusnya? Oh, nggak ada pengawasnya. Tapi ini masih pembangunan ya Pak ya? Pembangunan sampai jam berapa? Kenapa? Jam 5. Dari jam? Oh, oke, dari jam 8 ya? Oke. Tadi sudah saya coba tanyakan ya kepada salah satu petugas yang memang tampaknya tidak ada pengawas ya. Tidak ada pengawas yang bisa memberikan keterangan, tapi tadi informasi yang kami dapat bahwa proses pemasangan tiang pancang ini dimulai dari pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Dan ini adalah proyek strategis nasional ya. Betul. Yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sejak tahun 2023 dan saat ini proses pembangunannya sedang berjalan. Artinya memang tidak bisa tidak bahwa jalan ini Harus ada. pasti akan dibangun. Pasti harus dibangun. Jarak-jarak tiang yang kecil-kecil pun ada yang 4 sampai 6 meter supaya kapal-kapal lancar tadi yang perahu kecil kita bisa keluar masuk. Seluruh perizinan yang sebelumnya sudah dimiliki sudah diberikan dari Pemda kepada kami. Setahu saya amdal itu sudah diperoleh Pemda di tahun 2023. Kita membuka aspirasi selalu, jadi selain sosialisasi yang kita lakukan di awal, umumnya setiap sebulan hingga 12 kali, dan kita melaksanakan pertemuan penelayan untuk kalau nanti ada aspirasi silakan bisa kita Dan saya akan tunjukkan lagi ya, persis di sebelah dari pembangunan tol laut, langsung bertemu dengan reklamasi yang kemudian sedang dilakukan untuk membangun Pelabuhan Dermaga Pier 3 Marunda. Saya ingin tanyakan, bahwa ada klaim dari PT KCN yang menyebutkan bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan di tengah laut oleh para nelayan tidak ditujukan kepada PT KCN. Katanya mereka karena pembangunan jembatan. Tapi sebenarnya kita bukan ke sana, kita lebih ke sini. Justru malah lebih ke KCN. Karena nggak ada sosialisasi ke kita apa, tahu-tahu udah jadi. Kita tanya sama RW sebelum kita melakukan itu, kita investigasi juga sama, kita tanya-tanya juga sama RW 04 itu nggak ada termonitor ini bakal ada pembangunan perihal masalah KCN. Dan saya akan tunjukkan ya, saudara, melalui visual drone bahwa ada alat-alat berat juga ya yang terus melakukan reklamasi ataupun pengurukan agar tanah-tanah ini bisa betul-betul berdiri dan mengubah lautan menjadi daratan. Saya ingin tanyakan ke Pak Wasran. Pak Wasran, ketika tadi sudah jelas bahwa pembangunan tol laut itu menutup akses nelayan. Tapi untuk reklamasi ini, kerugian apa yang paling dirasakan nelayan? Ya jelas merugikan. Untuk pencarian nelayan kecil ini tidak bisa untuk menangkap ikan. Tidak bisa untuk menangkap ikan? Artinya daerah ini, Pak Wasran, dulunya masih daerah tangkapan? Waktu sebelum ada reklamasi ini, ibaratnya nelayan bisa untuk mencari ikan di lokasi daratan ini. Masih bisa di sini? Iya, masih bisa di sini. Udang-udang besar, udang-udang kecil, kepiting itu kita masih bisa ngagugut tanpa ada jaring dan alat tangkap lain, cuma sekedar tangan aja. Masih bisa nyari buat kita makan atau sekarang semenjaknya ada reklamasi ini, nelayan nggak bisa untuk mencari nafkah di daratan begini. Itu yang tadi harus kita larinya ke tengah. Itu yang tadi Pak Wasran bilang di awal bahwa daerah tangkapan itu menjadi jauh ke tengah. Iya. Karena apa? Karena di daratan ini lokasinya nggak ada ikan, udah kena reklamasi begini. Kalau pembangunan tiang pancang untuk tol laut itu baru beberapa bulan. Untuk reklamasi ini? Sebenarnya kita nggak tahu ya, dari tahu itu setelah udah panjang ke sini kita baru teman-teman nelayan tuh baru bilang karena belum berdampak. Karena kalaupun tol laut di sana itu dibangun masih ada sisi sebelah kiri yang aturan pikiran nelayan masih bisa buat jalan nih. Artinya yang di sini, yang diuruk ini nih pikiran nelayan, oh yaudah nggak apa-apa, kita ke sana kecil tapi ke sini kita lebih besar. Oke, tapi makin ke sini makin ditutup. Nah, ya itu ya jadi permasalahan nelayan. Oke, artinya kalau pembangunan tiang pancang itu baru beberapa bulan, artinya beberapa bulan yang lalu reklamasi tidak sampai sejauh ini. Butuh waktu 10 hari dari tempat yang di ujung sana ke sini itu sekitar estimasi 100 sampai 200 meter. Hanya 10 hari?
Dari KCN-nya sendiri ngerasanya kita udah sosialisasi, kita udah sampaikan sama teman-teman nelayan yang ada di Marunda, di Kalibaru, di Cilincing, karena dia ngambil beberapa paguyuban yang emang mungkin berfungsi dalam hal apa gitu sampai dia bisa dipanggil gitu kan, tapi nggak menyeluruh. Kalaupun KCN sosialisasi, mungkin RW saya tuh tahu, RW 04. Dan sebelum saya bikin aksi itu saya tanya, Pak, KCN ada sosialisasi enggak? Enggak. Kalian? Enggak ada. Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Terus Bang, saya tanya lagi, Pak, Bapak tahu nggak ada pengurugan atau ada reklamasi? Nggak tahu. Ada satu tanggul beton Betul. yang pada akhir tahun lalu juga sempat menjadi viral di media Betul. sosial dan menjadi perbincangan publik saat itu. Boleh kita ke sana? Boleh. Oke, kita akan coba lihat ya. Karena ini masih ada korelasinya, masih dalam satu area pembangunan. Betul. Oke. Saya akan tunjukkan saudara, ini adalah tanggul beton ya. Betul. Yang pada September 2025 lalu viral di media sosial karena berdampak secara langsung Betul. kepada para nelayan. Artinya benang merahnya adalah PT KCN yang membangun tanggul beton ini, termasuk juga reklamasi untuk membangun pelabuhan dermaga Pier 3 Marunda. Ya kita lihat contohnya udah ada di sana kapal tongkang ya. Itu kapal tongkang ya? Itu kapal tongkang. Dan bahwa ketika tanggul ini viral, sudah ada pertemuan dari PT KCN, termasuk juga Pemprov DKI Jakarta, Betul. untuk memastikan bahwa tidak ada kerugian, termasuk juga soal akses bagi para nelayan. Apakah ketika pertemuan tersebut, setelah itu sudah ada perbaikan nasib dari para nelayan? Kita ketemu aja enggak? Tidak pernah bertemu sama sekali? Sama sekali. Dibilang hanya segelintir orang yang memanfaatkan keadaan ini untuk ketemu sama pihak KCN. Ada yang mengatasnamakan 600 nelayan Cilincing mengiyakan pembangunan pelabuhan tanpa labu KCN. Tapi kita enggak. Bukan nggak mau. Minimal kita dikasih sosialisasi, ini loh yang mau kita buat. Kita bareng-bareng lah ibaratnya laut ini. Saya ingin tanyakan ke Pak Wasran, Pak. Tanggul beton ini sudah ada dari tahun lalu dan viral September 2025. Ini juga memberikan kerugian kepada Bapak. Jelas merugikan, soalnya tanggul beton ini kan terlalu dampaknya kepada nelayan untuk akses mata pencarian setiap hari-harinya gitu. Dulu nelayan Kalibaru, Cilincing, walaupun Marunda ini lokasi untuk mata pencarian kita masyarakat nelayan. Ini juga artinya sama dengan Yang titik sana reklamasi itu. tadi bahwa ini area tangkap nelayan sebelumnya. Tangkap nelayan gitu. Untuk daerah tangkapan Pak Wasran masih jauh dari sini, Pak? Ya kalau sekarang kita harus nyarikannya ke Pulau Edam. Karena di lebih berapa? daratnya udah nggak ada ikan sama sekali. Jaraknya berapa dari pesisir mungkin? Dari pesisir kalau kita ngitung waktu ya, pakai jam, itu 3 jam kita perjalanan. 3 jam? 3 jam. Kalau sebelumnya kita paling 1 jam lah, paling jauh-jauhnya 1 jam atau setengah jam kita keluar dari tempat itu, kita udah bisa untuk menaik berjaring gitu. Bahwa setelah tanggal 14 April 2026, Bang Edi dan Pak Wasran, nelayan sudah melakukan aksi demonstrasi di tengah laut. Sampai saat ini apakah sudah ada komunikasi mungkin yang terjalin, entah itu kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau mungkin pihak pengembang? Mungkin teman-teman dari kelompok kita yang demo kemarin sebenarnya sudah menyurat, sudah disampaikan apa yang dimau kita, mungkin sudah disampaikan sama mereka, tapi belum ada balasan sih ke sini. Belum ada balasan sama Belum sekali? ada balasan sama sekali. Mungkin Pak Wasran ada yang ingin disampaikan, Pak, melihat begitu sempitnya akses bagi para nelayan saat ini untuk melaut, ditambah lagi juga dengan daerah tangkapan yang semakin jauh. Apa yang ingin Bapak sampaikan, Pak? Ya kalau saya sebagai nelayan, harapan nelayan ini ibaratnya ya tolong akses keluar masuk perahu itu jangan sampai dipersempit kalau bisa. Kami sebagai nelayan ini minta kebijakan dari perusahaan, tolonglah diperhatikan kepada orang-orang nelayan ini. Ini belum waktu musimnya barat. Kalau musimnya barat itu taruhannya korban nyawa untuk keluar masuknya nelayan itu.
Soalnya itu posisinya udah susah sekali. Sebelumnya ada tanggul itu juga, nelayan udah kesulitan untuk keluar masuknya. PT KCN pun mengatakan pihaknya telah mengantongi seluruh perizinan yang diperlukan sehingga tidak menghalangi jalur aktivitas nelayan. Pihaknya juga mengaku telah melakukan sosialisasi awal tahap pembangunan tepatnya pada 2 tahun lalu di bulan Januari dan April 2024. Jika berkaca pada aksi protes para nelayan, maka bisa dikatakan bahwa saat ini nasib nelayan kita masih dianaktirikan oleh pemerintah. Kalau bilang dianaktirikan